Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Haryana Official, Mbak semuanya. Gimana kabarnya ini hari? Semoga sampean semuanya sehat selalu di perantauan. Moga-moga sampean semua cerinda dari marabaya. Semoga sampean dipermudah segala urusan sampean nggih, Mbak. Amin ya robbal alamin. Pokoknya tak doakan moga-moga sampean yang perantauan sehat. Kemudian rezekinya terkumpul menjadi barokah, kemudian sampean pulang dalam keadaan selamat, dalam keadaan utuh dan tanpa halangan apapun nggih Mbak. Amin. Pokoknya tak doakan yang baik-baik dari sini karena sampean selalu mensupport channel iki. Amin. Nah, Mbak-mbak semuanya, hari ini kita mengangkat kasus berita duka lagi. Setelah kemarin channel iki membahas salah satu temennya kita yang meninggal dunia juga di perantauan, tepatnya adalah di Hong Kong. Nah, teman kita kemarin ini bernama almarhumah Pariyati atau Mbak Pariyati, umurnya 36 tahun. Tapi beliau meninggalnya kui Sabtu tanggal 7 Juni 2025, tetapi dapat infone barusan kemarin. Sedangkan kasus yang kedua meninggali teman kita kuiki tanggal 9 Mbak, 9 Juni 2025. Nah, bagaimana dengan kronologinya, bagaimana dengan sakite, kemudian dalam kasus pembahasan iki bagaimana menurut pandang aku mengenai kasus yang menimpa almarhumah, kita bakal membahasnya. Silakan mbak-mbak iki ditonton sampai habis. Tapi untuk kasus ini mbak-mbak nggak bisa ngirim doa ya. Intinya kalau ada nama lengkapnya nanti kita kirim doa. Tapi untuk saat ini kan tidak ada nama lengkapnya beliau. Kemudian dia iki di Indo tinggal di mana tidak diketahui. Kalau Mbak Pariyati kemarin kan kita tahu dia namanya siapa, kemudian nama orang tuanya siapa kita tahu, tapi kalau yang ini belum ada nama aslinya. Jadi kalau besok tahu nama aslinya kita bakal kirim Al-Fatihah nih Mbak. Oke, kita langsung aja ke pembahasannya. Jadi almarhumah temen kita iki PRT asal Indo ya, sing kerja ning Hong Kong Mbak. Beliau iki ninggale tanggal 9 Juni 2025. Waktu kui jam 1:31 siang hari Mbak. Mbak iki pingsan di ruang tamu. Kemudian karena mendapati PRT-nya pingsan di ruang tamu, iki salah satu majikannya sing tinggal di The River Park Taiwan sana blok 8, kuwi langsung Mbak telepon tim medis. Kemudian selepas dia telepon tim medis, ambulan datang, dipastikan kuwi karo polisi Mbak. Karena lek pamane ada yang meninggal atau mungkin ada kasus pingsan, secara otomatis kan selain tim medis pasti ada pengaman polisi. Siapa tahu nanti dibutuhkan ketika ada hal-hal yang menyangkut kriminal. Jadi di situ dampingi oleh polisi. Nah, ketika tim medis polisi di tempat kejadian iki sudah sampai ya, iki Mbak tetap pingsan Mbak. Jadi walaupun para petugas datang ki Mbak tetap pingsan, bahkan mereka ki melakukan ibaratnya hal-hal sebagai pertolongan pertama agar Mbak iki bangun atau siuman, tapi tidak siuman. Kemudian dicek lainnya, iki kok darurat. Akhirnya karena darurat dibawalah ke rumah sakit Prince of Wales Taiwan sana, tetapi iki di bagian darurat karena memang sejak awal pingsan di ruang tamu iki sudah kondisinya darurat. Makanya dia dibawa atau dirujuk ke rumah sakit, kemudian langsung dibawa ke ruang darurat Mbak. Tapi setelah dia itu dibawa ke ruang darurat untuk ditangani, kui nggak siuman Mbak, nggak siuman.
Alhasil Mbak, beberapa jam kemudian beliau iki dinyatakan meninggal dunia. Innalillahi wa innalillahi rojiun. Muga-muga diampuni dosa-dosanya. Muga-muga Mbak iki dijembarne kuburane, diberi penerangan. Sekali lagi Mbak iki umure 49, hampir mencapai usia 50 tahun. Kemarin 36 tahun. Lah, kok bahas masalah umur, namanya juga orang ninggal, kuis garise ninggal. Iya Mbak, memang namanya orang ninggal kita nggak tahu. Muda ada yang meninggal, apalagi tua. Tetapi Mbak, kalau sampean tahu nih kondisi sampean kui sakit-sakitan di perantauan, di negara orang, di Hong Kong, Taiwan, Makau, Singapura, tolong Mbak putuskan untuk sudahi kerja sampean. Tolong jangan selalu Anda memaksakan diri Anda untuk tetap kerja-kerja. Kalau kondisi sampean sudah tidak mampu, sakit-sakitan di tempat majikan, sakit-sakitan di perantauan, jangan dipaksakan. Apalagi sampean memiliki catatan riwayat penyakit yang berbahaya. Tolong Mbak, jangan tambahin lagi dengan kondisi kerja sampean sing banyak banget, pikiran sampean sing losdol, akhirnya nambah sakit sampean tambah parah. Sampean kui sakit, beban pikirannya banyak, kemudian ditambah lagi sampean diharuskan untuk kerja, kondisinya sampean sakit apapun ya tetap harus kerja, wong di tempat majikan Anda digaji setiap harinya. Kenapa kita mengangkat kasus sakit yo ono pikiran harus pulang? Kenapa kok seperti itu Kak? Jawabannya adalah karena Mbak E yang ninggal kemarin atau berita ini hari, kui kondisinya dalam keadaan sakit Mbak. Dalam keadaan sakit dia iki kerja, entah itu dipaksa oleh majikannya atau Mbak E kui sungkanan sama majikan. Kan ada nih yo, kita terbiasa kalau sakit pokoknya harus kerja karena apa? Sungkan. Ada yang memang terpaksa kerja karena tuntutan majikan, selalu bilang cuma sakit itu aja kok, males, nggak usah ngalem lah. Ada nih majikan seperti itu, padahal mengetahui kondisi kita lagi sakit Mbak. Sama seperti Mbak tadi, ini kondisinya sakit dipaksa kerja, entah itu dia sendiri yang memaksa, entah itu majikannya yang memaksa, padahal kondisi tubuhnya nggak fit. Akhirnya opo Mbak, dia iki jatuh pingsan yang di ruang tamu. Terus di dalam kasus iki sopo yang disalahkan? Majikannya harusnya. Majikannya bertanggung jawab. Kenapa sakit nggak disuruh istirahat? Kenapa sakit dianya kui tetap bekerja? Iki loh Mbak, kasus menurut aku sampean kalau terlalu tetap ngejar gaji dolar, ya kuwi Mbak, akhirnya sampean capek, sampean lelah, sama memiliki penyakit mau tabrak Mbak. Nggak peduli karena opo, sampean butuh duit banget di Indo. Ortune sampean, suami sampean, anak sampean butuh duit. Padahal kondisi sampean kuis nggak mampu untuk kerja. Karena apa? Saking kesele. Wes puluhan tahun neng luar negeri, 20 tahun neng luar negeri, sejak usia muda balik wis tua. Lah nyapa kok awakmu Kak ngomong seperti itu? Ya karena saya mengalami Mbak. Kita masih muda kerja neng luar negeri, umur nih 21 tahun, balik umurnya piro 50 tahun. Kita nggak ngerosok karena apa? Neng luar negeri umur ki nggak jadi patokan Mbak. Beda kalau di Indo, umur itu menjadi patokan kita. Karena apa? Neng luar negeri ki beda kulture Mbak. Jadi kita tuh usia 50 semacam usia 30 loh Mbak. Tapi semakin sampai terus-terusan, semakin sampai terlena,
Makanya tanya sama diri sampean sendiri. Yang tahu kesehatannya sampean seberapa kuat sampean yo sampean sendiri. Mungkin sampean umur sakit 30, 40-an masih mampu. Yo terus no. Tapi sekiranya sampean ku ngerasa kesel banget. Kerja titik kesel banget. Pikirane banter, turune kuwi enggak nyenyak, pikirane munyer. Wes mbak, kuwi wayahe pensiun sampean. Nggak usah ngebet-ngebet terus buru dolar. Karena apa? Semakin sampean ngebet, semakin sampean kurang. Jadi nyapa to mbak tak omong sejak awal ning perantauan, nek sampean ono target 3 tahun balik lah, 4 tahun balik. Mulai kuwi sampean kudu nabung. Masalah orang rumah 2000 1.500 kurang nggak kurang bene. Yang penting sampai nabung balik pas sesuai dengan apa yang sampai jadikan planning balik sampai ono modal buka usaha daripada sampai neng gini luar negeri ngempet loro kaya mbak dipeksa untuk kerja, akhirnya de pingsan yang ruang tamu, akhirnya beliau meninggal dunia. Walaupun kita tidak tahu penyebab dari sakit itu sakit apa, intinya cuma sakit. Tapi kalau sudah pusing, sudah sakitnya sudah panas, pusing, ditambah terus-terusan kerja, yuk akhirnya mbak pingsan, akhirnya bablas. Sekali lagi, kui pesan saya buat mbak-mbak semuanya untuk jaga diri neng perantauan. Muga-muga sampean sehat selalu neng perantauan. Pokoknya ndang berhasil, ndang sukses dek balik sik kumpul karo aku neng Indo. Neng Indo ki enak mbak. Mbok masih awakmu gajine sak wulan mek 1.500.000 enak sa. Enak wah. Kita ku iso turu sak penak lek kena kesel didik yo turu ora usah ngoyo-ngoyo santai yo, tapi tetep kudu kita kerja. Jadi balik mbak, nggak usah nemen-nemen nek mau ngejar. Masalah anakmu sik kuliah, masalah anakmu sik sekolah, nggak apa-apa sepiro-piro gaji sampai neng bank, sepiro-piro duit sampai neng bank, balik 10 juta, 20 juta, 30 juta, 50 juta, 100 juta neng bankmu bali lek sampean ngerasa sampean wis tuwapek nemen posisine sampean sedok stres bali ojo mbok terusne daripada engko sampean ngendeng stres tenanan mbak. Semoga dengan adanya kasus seperti ini, informasi seperti ini, kejadian seperti ini menambah pengetahuan kita, menambah kehati-hatian kita, bagaimana cara kita memplanning mudik, pulang, rehat seterusnya dari kerja luar negeri nggih Mbak. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.